안녕. 오늘 못 눕히면 나가 뒤진다. 해보라고. 멋진 척 해봐. 해보라고. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berkisahkan tentang dua orang sahabat. Namun di salah satu dari mereka hidupnya selalu dibully oleh temannya. Hingga di kemudian hari ia bertekad belajar tarung bebas bertujuan untuk balas dendam. Bagaimanakah alur ceritanya? Langsung aja ke alur cerita filmnya. 야, Film diawali dengan seorang pria yang bernama Seonjin yang saat ini sedang berduel dengan seseorang. Diketahui ternyata pertarungan ini Seonjin diadu domba oleh Suki dengan lawannya. Dengan mudahnya Seonjin melawan orang itu. Kemudian ia menghampiri Suki dan mengatakan lebih baik kamu baku hantam saja denganku, bukannya mengadu dengan orang lain. Pertarungan selesai, Suki sangatlah kesal dengan omongan Seonjin sehingga ia melampiaskannya dengan sahabat Seonji yang bernama Yongtae. Namun ia sangatlah berbeda, bahkan ia pun sangatlah penakut dan juga tidak bisa baku hantam. Hingga tak lama kemudian Seonjin menghampiri Yongtae dan mengatakan kenapa kamu cuma diam saja, bukannya melawan. Hingga ia pun mengatakan bahwa di satu saat nanti aku akan balas dendam kepadanya. 저 씨발 새끼들. Diketahui ternyata mereka berdua telah lama bersahabat sejak kecil, namun watak mereka berdua sangatlah berbeda. Yongtae berkepribadian kalem dan sangatlah penakut dalam baku hantam, sedangkan Seonji orangnya yang sangat brutal. Bahkan orang tua Yongtae mempercayainya kepada Seonji untuk menjaga Yongtae. Ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba mereka melihat semacam tiket untuk bertarung dengan hadiah uang $1.500. Awalnya Seonji tertarik dengan tantangan pertarungan itu, namun Yongtae melarangnya karena ia tidak mau sahabatnya bila terjadi sesuatu dengan Seonji. 잠깐만. Namun tiba-tiba mereka tidak sengaja melihat Suki bersamaan dengan pacar Seonji. Diketahui sebelumnya bahwa Suki selalu iri dengan Seonji karena kalah kerennya. Apalagi Suki telah lama suka kepada Yeonsu, pacarnya Seonji. Tanpa bertanya-tanya mereka pun langsung memukul Suki. 저 씨발 새끼. Singkat cerita, di keesokan harinya Suki tidak sengaja bertemu dengan seseorang preman yang habis menghajar beberapa orang. Hingga terpintaslah di benak Suki untuk menyewa orang itu bertujuan untuk membantai Seonji. Singkat cerita, di kemudian harinya Seonji dan Yongtae saat ini akan berangkat sekolah. Namun Yongtae berniat untuk menemui pacarnya sehingga Seonji memperingatinya lebih baik kamu sekolah dulu. Janganlah kau selalu menuruti perempuan. Namun Yongtae tidak memperdulikan perkataan Seonji. Ia tetap mau menemui pacarnya sehingga membuat Seonji kesal karena lebih mementingkan pacarnya daripada sahabatnya yang telah lebih lama ia kenal. 씨발 꺼져 그냥 뭐라. Singkat cerita, saat ini Yongtae bersama pacarnya. Aduhai, cewek Korea memanglah bening, cok. Namun dalam hatinya Yongtae sangatlah dilema karena tadi ia tidak memperdulikan perkataan sahabatnya sendiri, yaitu Seonji. Di waktu yang sama saat ini Seonji sedang menyendiri di taman sekolahnya. Tiba-tiba Yongtae menghubunginya, namun ia hanya diam saja dan sama sekali tidak menjawab telepon dari Yongtae. Karena Seonji masih kesal dengannya karena lebih memilih pacarnya dibandingkan sahabatnya sendiri. Hingga di waktu yang sama juga tiba-tiba Suki datang dan menghampiri Seonji untuk bertarung dengan anak buahnya. Tanpa bertele-tele Seonji langsung menerimanya dan baku hantam pun terjadi.
Kalau kata saya sih memanglah Suki ini sangatlah pengecut. Hingga setelah itu Seonggi melawan preman yang telah dibayar oleh Suki pada saat itu. 좀 친해? Sebenarnya Seonggi bisa mengalahkan preman itu, namun tidak disangka datanglah teman preman itu dan langsung menghajar Seonggi. Namun apa daya, Seonggi dari tadi melawan banyak musuh yang pastinya ia sudah kelelahan dan pada akhirnya ia pun babak belur. Di waktu yang sama, Yongtae mencari Seonggi ke tempat taman biasa mereka bertemu dan ia juga hanya menemukan tasnya. Sehingga ia sengaja pergi ke halaman belakang sekolahnya dan benar saja, ia hanya terdiam saja dan melihat sahabatnya itu dibantai habis-habisan oleh anak buahnya Suki. Yongtae pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sadar bahwa dirinya hanyalah pria penakut dan tidak bisa baku hantam. Sehingga Suki pun tersenyum lebar karena ia berhasil membantai Seonggi. Alah, main keroyokan. 꼭지점 나야 이 개새끼야. 해보라고 멋진 척 해봐 씨발 해. Setelah Suki dan rekan-rekannya pergi dari tempat itu, Seonggi pun mencoba menghubungi Yongtae untuk meminta bantuan. Namun meskipun ia berada di tempat kejadian, malah Yongtae tidak berani menjawab telepon dari Seonggi. Dikarenakan ia malu kepada dirinya sendiri, tidak bisa membantu sahabatnya sendiri. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka tidak sengaja bertemu kembali, sehingga Seonggi menanyakan kepada Yongtae, kemana aja lo beberapa hari kemarin, sampai-sampai sahabatnya dikeroyok pun ia tidak tahu. Namun Yongtae hanya bisa terdiam dan sedih melihat sahabatnya itu. Dan ia mengatakan kepada Seonggi untuk tidak bertemu dalam waktu ke depan, bahwa suatu saat nanti aku akan membuktikan sesuatu kepadamu. Hari demi hari yang dilalui Seonggi hanyalah kesedihan karena telah terlalu jauh dari sahabatnya sendiri. Singkat cerita, saat ini Yongtae mendatangi tempat tarung bebas dan ia ingin berlatih di tempat itu bertujuan untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah mengganggunya dan juga orang-orang yang telah membantai sahabatnya itu. Lalu ia menghampiri Jo Peong. Diketahui orang ini adalah pelatihnya dan sekaligus penyelenggara pertarungan bebas. Namun tidak disangka baru awal masuk pun ia langsung diduelkan dengan para seniornya. Yongtae sangatlah kewalahan melawan orang itu, namun ia pun bertekad untuk balas dendam demi sahabatnya itu, sehingga ia pun bisa mengalahkan lawannya untuk pertama kalinya. Hingga hari demi hari pun ia sudah terbiasa baku hantam dan selalu diduelkan oleh pelatihnya. Singkat cerita, di waktu malam Seonggi sangatlah kesal karena ia sudah lama tidak mendapat kabar dari Yongtae dan tidak sengaja bertemu dengan anak buah Suki, sehingga ia melampiaskannya dan membantai orang tersebut. Hingga di keesokan harinya lagi-lagi Yongtae diganggu oleh Suki. Namun saat ini ia harus bersabar dulu dan tidak gegabah untuk melawan Suki. Singkat cerita, malam pun tiba. Ternyata saat ini Seonggi diam-diam bertemu dengan teman sekelasnya, yaitu Hyunsu. Diketahui ternyata wanita tersebut diam-diam menyukai Seonggi. Aduh. Di waktu yang sama saat ini pelatihnya Yongtae akan menduelkannya dengan petarung yang belum terkalahkan. Hingga tibalah di satu tempat pertarungan tersebut. Yongtae sangatlah santuy menghadapinya tanpa banyak bacot dan baku hantam pun terjadi. Yongtae sangatlah kewalahan melawan petarung tersebut, namun pada akhirnya ia bisa mengalahkan petarung senior itu. Begitu kagumnya Kim melihat kemampuan Yongtae karena ialah satu-satunya yang bisa mengalahkan petarung itu. Singkat cerita, di keesokan paginya Seonggi dihampiri oleh Hyunsu, yaitu wanita yang ia temui beberapa malam lalu, dan saat ini berniat mengajak Seonggi untuk nonton bareng ke bioskop.
Namun ketika akan menaiki bus tersebut, tiba-tiba Yongtae menghubunginya untuk bertemu di satu tempat. Demi bertemu dengan sahabatnya itu, ia pun membatalkannya nonton bareng bersama wanita itu. 야, 영화관 다음에 가야겠다. Tidak menunggu lama, Seonggi tiba di tempat pertemuan mereka. Namun sikap Yongtae tetaplah cuek kepada Seonggi. Dia hanya mengatakan bahwa sebentar lagi aku akan membuktikan dirinya. Namun Seonggi tidaklah mengerti apa maksudnya, sehingga membuatnya kesal dan pergi dari tempat itu. Di waktu yang sama saat ini preman suruhan Suki menemuinya, bermaksud untuk 나 학생이야. 돈이 어딨어. pinjam 100 boleh nggak? Namun Suki saat ini tidak memberinya karena dia orangnya yang sangat pelit. Namun setelah preman itu pergi, tiba-tiba Seonggi menghampiri Suki dan menghajarnya. Itu semua ia lakukan karena kesalahpahaman. Dia beranggapan bahwa Yongtae menjauh dari Seonggi karena Suki selalu membulinya. Namun tidak disangka Suki menghubungi preman tadi dan akan memberikan uang yang cukup besar asalkan preman tersebut mau membantai Seonggi. 야, 시가 괜찮아? Hingga di keesokan harinya saat ini Seonggi ingin bertemu dengan Hyunsu untuk meminta maaf atas batalnya nonton barengnya waktu itu. Namun setelah bertemu, ia sangatlah terkejut melihat wajah Hyunsu yang sudah lebam. Sehingga Seonggi menyadari bahwa ini adalah perbuatan Suki karena selalu ingat bahwa siapapun orang yang bergaul dengan Seonggi pasti akan dihabisi oleh Suki, meskipun itu perempuan. Di waktu yang sama pada saat di ruang kelas, Yongtae tidak sengaja mendengar omongan anak buah Suki dan membicarakan besok lusa Seonggi akan bertarung dengan Suki. Tidak menunggu lama, Yongtae janjian bertemu dengan Seonggi dan mengatakan kepadanya, kenapa kau mau bertarung dengan Suki? Padahal Suki sangatlah licik, ia pasti selalu main keroyokan. Hingga tibalah di keesokan harinya, mereka akan bertarung di tempat pada waktu itu dan benar saja bahwa Suki selalu membawa kawannya untuk membantai Seonggi sendirian. Memanglah pengecut Suki. 야, 니들 때리고 싶은 만큼 때려라. Namun tidak disangka ternyata Suki lagi-lagi membayar preman itu lagi untuk menghabisi Seonggi. 내 눈앞에서 꺼져, 이 씨발 새끼. Tak lama kemudian Yongtae pun datang juga dan membantai anak buah Suki. Hingga setelah itu Yongtae berhadapan dengan preman suruhan Suki. Awalnya ia bisa mengalahkan preman itu, namun tidak disangka teman preman itu datang dan ia harus menghadapi satunya lagi. Yongtae sangatlah kewalahan melawan preman ini, apalagi saat ini ia sudah kelelahan karena terlalu banyak yang ia harus lawan. Di waktu yang sama Kim tiba-tiba datang dan membantu Yongtae. Namun di pertarungan itu tidak begitu lama karena tangan Kim cedera oleh preman itu. Hingga pada akhirnya Yongtae babak belur oleh preman suruhan Suki. Ya wajar saja karena ia sudah kelelahan karena lawannya terlalu banyak. Namun preman itu tidaklah belum puas dan ingin menghajar Seonggi. Namun preman itu dihentikan oleh rekannya bahwa tugas kita sudah selesai. Atas kejadian ini Seonggi telah sadar bahwa perkataan Yongtae selama ini adalah untuk membuktikan dirinya bahwa ia bisa baku hantam dan balas dendam kepada Suki. Itu semua ia lakukan demi persahabatan mereka supaya bisa saling melindungi. Itulah alasan mengapa ia menjauhi Seonggi beberapa hari ini, bertujuan untuk berfokus latihan bertarung supaya Yongtae tidak lagi bergantungan dengan Seonggi. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut sahabat semua? Jika masih banyak kekurangannya mohon berikan masukan saja. Saya pamit undur diri dan terima kasih.